Hai, gue David, dan kalian sedang menyaksikan Kita Bukan Wibu. Hari ini Senin, 11 Januari 2021. Baru aja ganti hari, sekarang jam 1 dini hari. Dan kemarin, hari Minggu, gue baru aja nonton film yang lagi tayang. Film Kimetsu no Yaiba The Movie, yang Mugen Train. Dan sekarang nih, dini hari ini gue akan bikin reviewnya khusus untuk teman-teman Kita Bukan Wibu. Check this out. Oke, di review ini gue bakal pakai contekan sedikit karena gue udah nyatet tadi apa yang mau gue review, jadi biar cepat gue baca contekan dikit-dikit lah ya, karena udah malam juga. Nah, sebelum kita bahas tentang movie-nya, gue mau bahas sedikit tentang seriesnya dulu. Nah, makanya kan seriesnya itu bang rame banget ya, teman-teman juga pasti tahu kalau film Kimetsu no Yaiba tuh booming banget, bahkan banyak yang bilang kalau Kimetsu no Yaiba itu best anime ever gitu mungkin ya. Banyak yang bilang gitu, bahkan banyak yang jadiin itu candaan atau jokes, tapi gue juga gak terlalu ngerti juga sih gimana bisa banyak yang dibully akhirnya gitu, tapi gue gak terlalu ngerti. Nah, gue juga nonton seriesnya dan gue juga menikmati karena emang seru, bagus banget emang. Tapi gue juga gak nyampe bilang itu anime terbaik versi gue sih, karena seru tapi buat gue nggak istimewa, nggak spesial gitu. Tapi memang seru banget, sumpah seru banget. Nah, setelah selesai seriesnya langsung dikonfirmasi ada movie-nya gitu. Nah, yang menarik dari movie-nya ini adalah katanya movie-nya ini lanjutan dari seriesnya gitu. Jadi bukan cerita tambahan, tapi emang movie-nya ini cerita original dari manganya gitu. Emang cerita lanjutan. Nah, ini agak berbeda dengan series lainnya yang dijadiin movie gitu, karena biasanya kan movie dari anime series itu kan cerita yang berbeda kayak filler gitu, dan gue biasanya nggak terlalu suka kayak gitu karena ya nggak nyambung lah, kayak nonton nggak ngaruh juga gitu, aja nonton cuma sekedar buat fun aja, buat hiburan gitu. Nah, tapi si Mugen Train Kimetsu no Yaiba ini jadi menarik karena ya lanjutan ceritanya gue pengen nonton, karena gue pengen tahu lanjutannya, dan ketika nanti misalnya ada season 2 gue nyambung nontonnya gitu, karena gue nonton movie-nya yang emang lanjutannya gitu. Nah, karena itu gue pengen nonton gitu. Nah, tapi tadi kan gue bilang ya seru, nggak istimewa gitu, tapi setelah gue nonton movie-nya emang lagi-lagi gue harus bilang emang ini keren, bagus banget, movie-nya juga keren banget. Nah, malam ini gue akan bahas satu-satu kenapa itu bisa jadi keren gitu. Pertama adalah kita bahas ceritanya dulu. Nah, kalau teman-teman ingat cerita dari akhir anime season 1-nya kemarin, di akhir itu kan si Tanjiro, Zenitsu, sama Inosuke dan Nezuko itu kan kayak ke stasiun kereta api gitu kan, mereka dapat misi untuk bantuin pilar api Rengoku. Nah, si mereka ini suruh bantuin Rengoku untuk membasmi iblis yang membunuh puluhan nyawa di kereta gitu. Jadi makanya mereka ke stasiun. Nah, awal cerita dari movie-nya ini pun persis ngambil adegan yang itu gitu. Di awal mereka di stasiun terus naik ke keretanya itu. Nah, di sana mereka ketemu Rengoku tadi, dan memang akan berhadapan dengan ada salah satu iblis bulan lagi namanya Enmu. Nah, Enmu, jadi si Enmu ini punya kekuatan untuk bikin orang lain tidur sama memanipulasi mimpi mereka gitu. Jadi orang nggak bisa bangun gitu. Konsepnya mirip-mirip genjutsu di Naruto gitu kayaknya sih. Jadi katanya emang akan berfokus pada mereka untuk mengalahkan si Enmu di kereta ini gitu. Menurut gue ceritanya padat, intens, dan seru. Seru banget. Terus tadi konsepnya tentang genjutsu ya. Satu hal menarik dari ceritanya menurut gue adalah kayak gimana caranya Tanjiro bisa bebas dari genjutsu tadi gitu. Menurut gue itu adegannya keren banget sih. Terus ada satu adegan yang gue ingat itu ketika Tanjiro dibikin tidur terus mimpi dimanipulasi gitu. Seolah-olah Tanjiro tuh disalahkan sama keluarganya kalau dia masih hidup. Kok lu masih hidup sih, kita udah mati nih, lu mau hidup sendirian gitu. Apa enaknya. Terus si Tanjiro bebas dengan mudah karena dia teriak ke si Enmu, bilang katanya keluarga gue tuh gak mungkin bilang begitu gitu, jadi itu pasti mimpi gitu. Jadi menurut gue itu epic sih. Terus yang menurut gue menarik dari film ini adalah tadinya gue kira film ini dibikin
eh, senyaman mungkin buat teman-teman yang mungkin belum nonton seriesnya gitu. Jadi tadi yang gue kira orang yang belum nonton seriesnya tetap bisa nonton dengan dikasih banyak flashback gitu. Misalnya dikasih banyak flashback tentang season 1 atau tentang masa lalu karakternya gitu. Gue pikir akan seperti itu supaya orang yang belum nonton bisa nonton movie-nya gitu. Nah tapi ternyata nggak begitu gitu. Karena menurut gue kalau seperti itu buat orang yang udah nonton seriesnya akan membosankan gitu. Nah ngapain sih adegan ini diulang-ulang lagi gitu. Jadi gue sih senang sih. Jadi ya nggak usah banyak flashback. Dia benar-benar fokus ke kejadian yang aktual di kereta itu. Jadi gue senang aja gitu karena ceritanya jadi fokus gitu pada banyakan flashback gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang belum nonton season 1-nya, kalau mau nonton movie-nya ya nonton dulu lah season 1-nya gitu. Jadi biar makin ngerti gitu. Gue sih senang-senang aja karena nggak pakai banyak flashback ya. Efek audio dan visual. Nah secara visual sih sebenarnya kan Kimetsu no Yaiba ini emang udah oke ya, dari anime satu pun udah oke karena emang si studio Ufotable ini bisa bikin efek yang keren gitu. Menurut gue efek kalau Tanjiro pakai efek pernapasan air gitu, efek airnya keren banget kayak lukisan gitu kan. Nah terus ya di movie hal itu kelihatan semakin keren aja gitu. Terus juga ada beberapa kayak efek-efek kedatangan hero-nya yang keren banget. Misalnya pas Rengoku pose dengan banyak api gitu kan, menurut gue itu banyak adegan yang keren kayak gitu-gitu. Sama ketika adegan bokapnya Tanjiro muncul di dalam mimpi, itu adegannya kayak biasa banget gitu, tapi menurut gue tuh keren aja sih, nggak tahu kenapa. Nah terus juga adegan battle-nya juga detail sih menurut gue, kayak adegan tebas-tebasan, pukul-pukulan, nggak asal tiba-tiba ngilang patah gitu, tapi benar-benar keren. Terus kayak berantemnya juga keren sih, kayak ada fighting koreografernya gitu. Jadi nggak tahu, epic banget sih. Apalagi pas Rengoku final battle Rengoku itu keren banget juga. Sebenarnya kan emang tadi seperti yang gue bilang kan emang seriesnya udah keren ya grafisnya. Tapi menurut gue ya nonton di layar kecil dengan layar lebar bioskop emang memberikan pengalaman nonton yang beda sih. Jadi kalau nonton di bioskop jadi lebih keren aja gitu. Untuk audionya ya musiknya bagus banget karena selain lagunya enak juga mendukung suasana dari ceritanya gitu. Jadi tambah dramatis. Nah kalau teman-teman nonton sesuatu kan ada lagu yang judulnya Kamado Tanjiro no Uta gitu. Nah, itu salah satu insert songnya. Nah itu juga muncul di movie. Jadi ketika adegannya dramatis, dimainin lagu itu jadi makin dramatis gitu. Selain lagu itu kan kalau teman-teman tahu, soundtrack utamanya itu kan sekarang dibawain oleh Lisa lagi, tapi lagunya agak mellow gitu, judulnya Homura. Nah si Homura ini ternyata dimainin di credit title di akhir. Dan ketika lagu itu main, itu gambar yang muncul gambarnya si Rengoku, si pilar api tadi. Dan itu kalau teman-teman tahu konteksnya itu jadi makin berasa keren, berasa dramatis gitu deh. Keren banget sih terakhir. Menurut gue yang agak tadi kurang itu sebenarnya di gue pribadi pengalaman menontonnya agak kurang enak karena audio dari bioskopnya, speakernya itu kayak agak nggak enak di kuping, jadi kayak sember gitu lah. Jadi ketika adegan yang meledak-ledak gitu agak nggak nyaman di kuping. Tapi kalau untuk overall, kalau misalnya adegannya biasa kayak percakapan gitu-gitu sih oke sih, masih aman lah. Nah selanjutnya adalah soal karakter. Di sini gue meng-highlight 3 karakter nih yang menurut gue menarik perhatian gue. Satu si Tanjiro, tentu si main karakter kita. Nah kalau gue pikir-pikir belakangan ini gue suka mikir gini, kayak dibandingin karakter shonen yang lainnya misalnya Luffy atau Naruto, si Tanjiro ini lebih tergolong ke anak yang kalem, good boy banget gitu lah. Terus gue sih suka aja, gue suka dengan karakter yang good boy gini. Terus di movie ini menariknya kayak terkonfirmasi gitu sih. Jadi adegannya ada salah satu musuh yang mengintip isi hatinya Tanjiro gitu. Terus dilihat bahwa wah ini anak baik gitu, anak baik yang isi hatinya cerah banget gitu. Jadi kayak terkonfirmasi aja sih pemikiran gue. Karakter kedua yang menarik perhatian gue adalah Nezuko gitu. Nah, sejujurnya gue gak terlalu suka Nezuko yang versi iblis yang gak ngomong itu, jadi gue gak terlalu suka. Tapi di movie ini karena konsepnya mimpi, kita jadi melihat beberapa versi Nezuko yang
berbeda-beda gitu di mimpi orang-orang. Misalnya satu di mimpinya Zenitsu ini kan suka sama Nezuko ya, jadi di mimpinya dia kayak kencan sama Nezuko gitu, jadi Nezuko yang normal gitu, jadi ya cakep gitu lah. Terus yang kedua ada si Nezuko di mimpinya si Inosuke gitu. Nah, di sini juga menarik karena si Nezuko ini pakai kostum kelinci gitu, jadi kawaii gitu. Nah, terus yang ketiga kayak ada Nezuko di mimpinya Tanjiro tentunya. Di sini si Nezuko versi normal gitu kan. Kan kalau Tanjiro bilang kan Nezuko kan gadis tercantik di desanya gitu. Jadi pas normal ya emang waifuable banget sih. Cakep banget. Karakter ketiga yang jadi MVP tentu aja sih pilar api Rengoku Kojuro gitu. Ini keren banget. Sumpah dia keren banget. Respect banget lah. Tadi gue habis nonton, gue langsung instastory, gue sorot ke gambar si Rengoku di poster, terus gue bilang, wah ini keren banget gitu. Nah, gue gak mau cerita kenapa dia keren tuh, karena ini akan berpotensi spoiler. Dari tadi tuh gue agak berusaha sebisa mungkin gak spoiler sebenarnya. Tapi kalau teman-teman nonton, mungkin teman-teman akan sepakat bahwa si Rengoku ini keren banget, kacau. Sekarang gue mau ngobrolin soal adegan favorit gue. Adegan favorit gue adalah ketika Rengoku bertarung sama seorang iblis kuat gitu di akhir. Terus si Rengoku dipuji gini, dia bilang, Rengoku tuh sebenarnya lu tuh kuat gitu, cuma lu tuh cuma manusia, tubuh lu lemah terbatas gitu, kalau luka butuh waktu untuk pulih gitu. Iblis lebih kuat daripada lu karena iblis bisa regenerasi gitu. Rengoku dibilangin kayak gitu, tapi di akhir film si Tanjiro bilang ke dia kalau manusia tuh lebih pemberani daripada iblis. Soalnya iblis pas siang hari dia cuma bisa sembunyi, cuma bisa ngumpet. Sedangkan manusia pas malam hari ketika iblis kuat, si pemburu iblis manusia ini justru menantang iblis buat bertarung gitu. Dan itu membuktikan bahwa manusia tuh lebih pemberani dan si Rengoku tuh menang lawan lu gitu. Itu keren sih, epic. Oke, kesimpulannya adalah Kimetsu no Yaiba movie ini film yang bagus banget. Nah, karena film ini sesuai sama seriesnya, kayak filmnya tuh akhirnya tuh nggak kayak movie-movie lainnya gitu lah. Akhirnya itu kayak ada nggak tambahan juga sih. Kayak setelah musuh utamanya mati, masih ada adegan penting lainnya gitu, adegan seru lainnya. Ya itu kejutan yang menyenangkan buat gue karena itu juga seru banget. Justru serunya setelah itu gitu. Nah, tapi sejujurnya gue juga nggak terlalu suka sama akhirnya sih. Tapi ya mau bagaimana lagi, emang ini cerita aslinya gitu ya. Oke deh. Untuk sekian kalinya gue harus bilang bahwa ini film yang bagus banget. Terus gue dengar sih ada kabar bahwa Kimetsu no Yaiba nggak akan ada season 2-nya karena bikin film lebih untung, jadi mendingan bikin film lagi gitu. Gue nggak tahu ini bener atau enggak, tapi buat gue pribadi ya nggak masalah juga kalau ada film lagi, karena kalau film masih bagus itu gue sih senang-senang aja gitu. Gue akan senang hati nonton gitu, karena ya buat gue dapat nonton satu arc cuma dalam 1,5 jam sampai 2 jam itu seru gitu. Jadi kalau misalnya ada film lagi ya monggo, ayo gaskan gitu. Nah, oke, jadi itu tadi review kita bukan wibu untuk film Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga bisa bikin video-video gini lagi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam wibu.